Pernah gak sih kalian merasa bahwa hidup gue kok gini-gini aja sih? Gak pernah ada kemajuan. Padahal udah berusaha 24/7. Tapi gue tetap merasa gak bahagia. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri gue. Tenang aja kok, banyak orang yang mengalami perasaan seperti lo. Gue bakal bahas pengetahuan gue untuk lo bisa hidup bahagia atau setidaknya merasa lebih baik dari sebelumnya. Kita bahas sedikit dulu mengenai mengapa kebahagiaan itu penting. Jadi, kebahagiaan adalah kondisi emosional positif yang seringkali dicari oleh banyak orang. Meskipun kebahagiaan bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda bagi setiap individu, ada beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhinya. Jadi, mengapa sih kebahagiaan itu penting? Karena bisa berdampak positif kepada yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Mereka memiliki resiko yang lebih rendah untuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan kesehatan lainnya. Kebahagiaan juga berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Yang kedua, produktivitas yang lebih tinggi. Kebahagiaan dapat meningkatkan produktivitas ketika seseorang merasa bahagia. Mereka cenderung lebih termotivasi, kreatif, dan efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Hal ini berlaku baik di tempat kerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan yang lebih baik. Orang yang bahagia cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mereka lebih mudah berempati, lebih mudah untuk bekerja sama, dan lebih mampu untuk membangun hubungan yang kuat dan positif. Yang keempat, kepuasan hidup. Kebahagiaan memberikan perasaan puas dan makna dalam hidup. Ini membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup mereka dan menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Gila gak sih kalau kita bahagia terus? Efek tadi itu mantep banget kan untuk kehidupan seorang manusia kan? Jadi gimana sih caranya untuk kita bahagia? Tentunya sebenarnya cara untuk bahagia itu berbeda-beda. Ada yang nonton waifunya bahagia, ada yang nonton opanya bahagia, ada yang bisa bertemu dengan orang disayanginya saja sudah bahagia, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang pasti dan semua orang harus tahu. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang membuat kita bahagia tentunya adalah hal yang bisa kita kendalikan. Apa saja itu yang bisa kita kendalikan? Yang pertama, itu persepsi atau sudut pandang kita sendiri. Ketika hidup melemparkan lemon, hujan kucing dan anjing, atau tiba-tiba berubah menjadi drama opera sabun, kita tidak bisa mengendalikan semua itu. Bukan kita yang mengarahkan adegan yang di atas panggung besar kehidupan ini. Namun yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memandang dan merespon semua peristiwa itu. Kita bisa memilih untuk membuat limun dari lemon, atau sekedar bersyukur tidak tertimpa durian. Misalnya lagi, kita terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang membuat jalanan terlihat seperti parkiran gratis. Alih-alih marah-marah seperti Hulk yang kehilangan celana, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai waktu bonus untuk mendengarkan podcast favorit atau mencoba suara karaoke di dalam mobil. Tentu saja dengan kaca tertutup agar tidak mengganggu ketenangan umum ya. Atau ketika bos memberikan tumpukan pekerjaan yang lebih tinggi dari tumpukan cucian di hari Minggu. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan emas untuk belajar manajemen waktu yang lebih baik. Atau mungkin kesempatan untuk menguji seberapa cepat kita bisa mengetik sambil makan siang. Dengan kata lain, kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, seperti cuaca, lalu lintas, atau perilaku aneh tetangga sebelah. Tetapi kita bisa memilih untuk menghadapi semuanya dengan sikap positif, sedikit humor dan segelas limun yang dingin. Pada akhirnya, sikap dan perspektif kita lah yang paling kuat yang kita miliki untuk menjalani hidup dengan bahagia dan damai, bahkan di tengah drama opera sabun kehidupan. Yang kedua adalah nalar. Terhadap kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kendalikan, kita harus menggunakan nalar kita sebelum kita bertindak. Kita bukan binatang yang bertindak sesuai insting atau nafsu. Kita punya yang namanya akal, atau dalam bahasa sehari-hari, otak. Bayangkan, kalau kita bereaksi seperti kucing yang melihat laser pointer, berlarian ke sana kemari tanpa tujuan, kita pasti akan menjadi bahan tontonan yang sangat menghibur. Tapi sayangnya tidak produktif sama sekali. Ketika bos memberikan pekerjaan tambahan yang tiba-tiba, alih-alih panik dan berteriak seperti ayam kehilangan induknya, kita bisa duduk sejenak menarik napas dalam-dalam dan menggunakan otak kita yang cemerlang untuk menyusun strategi yang terbaik. Atau saat ada teman yang tiba-tiba membatalkan janji makan malam, daripada ngambek seperti anak kecil yang kehabisan es krim, kita bisa memiliki alternatif, pesan makanan enak, menonton film favorit, atau bahkan mencoba resep baru di dapur. Dengan catatan jangan sampai dapur berubah jadi zona perang ya. Dan jangan lupa, kita juga tidak harus bereaksi seperti anjing yang mendengar bel pintu setiap kali ada berita buruk. Menghadapi masalah dengan tenang dan menggunakan akal sehat kita adalah cara manusiawi untuk menyelesaikan masalah. Tidak seperti karakter kartun yang selalu dikejar-kejar oleh bom yang meledak.
Dengan menggunakan akal kita bisa memilih untuk merespon dengan cara yang paling bijak dan menguntungkan. Jadi, kita hidup memberikan tantangan atau kejutan yang tidak terduga. Ingatlah untuk berpikir dulu, jangan bertindak gegabah seperti binatang. Karena kita adalah manusia dan kita punya akal untuk membawa kita melewati setiap drama kehidupan dengan gaya dan sedikit humor. Yang ketiga, perhatian dan fokus terhadap hal yang disukai selama itu positif. Memilih untuk fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan gangguan adalah keterampilan yang bisa kita kembangkan. Dengan mengendalikan perhatian kita bisa menjadi lebih produktif dan efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita sebagai penembak jitu di dalam permainan video game. Hanya saja alih-alih musuh virtual, yang harus kita kalahkan adalah gangguan sehari-hari seperti notifikasi ponsel, kucing yang duduk di keyboard, atau rasa lapar tiba-tiba saat sedang bekerja. Mengendalikan perhatian kita itu seperti menjadi dalang dalam pertunjukan boneka. Kita harus tahu kapan menarik benang yang tepat agar boneka atau fokus kita tetap bergerak sesuai rencana. Kalau tidak, boneka bisa berantakan dan pertunjukan menjadi kacau. Sama seperti proyek kita bisa terbengkalai kalau kita terus-terus terganggu. Misalnya, saat mencoba menyelesaikan tugas kantor di rumah, godaan untuk membuka media sosial itu seperti monster di tempat tidur waktu kita kecil. Kita tahu dia ada di sana, tapi harus berpura-pura tidak melihatnya agar tetap aman. Mengabaikan monster ini adalah cara terbaik untuk tetap fokus pada apa yang penting. Jadi, tidak hari ini Instagram, aku punya presentasi yang harus diselesaikan. Atau bayangkan saat sedang membaca buku yang sangat menarik, tiba-tiba tetangga mulai memotong rumput dengan alat yang suaranya bisa menyanyi konser rock. Alih-alih kesal dan kehilangan fokus, kita bisa memanfaatkan ini sebagai tantangan ekstra untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi kita. Anggap saja seperti latihan meditasi versi hardcore. Jika kamu bisa fokus membaca di tengah konser rumput, kamu bisa fokus di mana saja. Dan tentu saja, bahkan penembak jitu dan dalang terbaik butuh waktu untuk beristirahat. Mengambil jeda untuk istirahat bukan berarti kita menyerah pada gangguan, tapi justru memberi kita kesempatan untuk kembali dengan semangat baru dan fokus yang lebih tajam. Dengan mengendalikan perhatian dan fokus kita, tidak hanya kita bisa mencapai lebih banyak lagi, tetapi kita juga bisa menikmati prosesnya dengan lebih santai dan penuh humor. Pada akhirnya, menguasai seni fokus adalah kunci untuk menjalani kehidupan sehari-hari lebih produktif dan penuh kepuasan, dan dengan sedikit tawa di sepanjang jalannya. Dan ketiga hal tersebut harus dilatih. Tidak mungkin kamu langsung bisa menerapkannya setelah menonton video ini. Yang penting, coba dulu, konsisten. Lama-kelamaan kita akan menjadi bahagia dan tenang. Bang, itu ada kucing yang mecahin pot bunga di depan. Hah? Bang!